Ya, untuk mengetahui kira-kira seperti apa konsep bantuan makanan siap santap ini, kita akan membahasnya dengan Ibu Yeni selaku founder Lingkaran Sedekah Sijum. Selamat siang Bu Yeni, apa kabar Bu? Selamat siang Mas Andre, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Bu Yeni, ini bisa diceritakan Bu bagaimana konsep Ibu membuat gerakan berbagi makanan siap santap ini, dan apakah kegiatan ini rutin Bu diadakan setiap bulan dan di titik-titik mana saja biasanya dibagikan? Alhamdulillah kegiatan ini diadakan setiap Jumat ya, setiap pekan sekali, dan ada juga yang setiap harinya khusus untuk anak-anak yatim yang saat ini juga banyak terimbas dari pandemi COVID-19 ini. Eh, Kalau setiap bulannya kita ada pembagian beras, tapi kalau untuk setiap pekannya insya Allah kita tetap berbagi nasi. Karena pandemi ini kita pun mengurangi jumlah porsi kita dari 1.000 menjadi sekitar 700 sampai 500 sampai 700 porsi. Baik. Baik. Ini kalau dilihat prosesnya sendiri seperti apa sih Ibu untuk screening atau proses menentukan wilayah atau lokasi tempat pembagian bantuannya sendiri? Untuk proses screeningnya, kalau kita ingin menentukan biasanya di hari Senin. Kawan-kawan kita ada meet kecil-kecil lah karena kita emang ibu-ibu rumah tangga ya, kawan-kawan di mana eh, tempat yang kira-kira membutuhkan saat ini, ke tempat-tempat yang jarang juga diberikan kawan-kawan perhatian gitu, dan kita akan masuk ke sana. Untuk saat ini memang kita banyak fokus ke area kawan-kawan yang terdampak COVID-19. Salah satunya adalah di tempat pemakaman umum, di mana mereka adalah garda terakhir yang kita juga perlu support karena jam kerja mereka yang Masya Allah luar biasa, dedikasi mereka luar biasa untuk keluarga dan juga untuk penanganan COVID-19 ini. Dan insya Allah di pekan ini kita akan juga memberikan sumbangsi kita untuk garda terdepan di Wisma Atlet Jakarta Jumat besok, dan juga untuk anak sebuah panti asuhan yang saat ini sedang terisolasi dengan ustadz dan santrinya yang ada di puskesmas dan juga di panti asuhan itu sendiri karena eh, pengurus berada di Wisma Atlet. Baik, luar biasa sekali ya. Tadi kita lihat juga banyak kan Betul. anggotanya adalah ibu-ibu. Betul. Betul. Ini Dengan semangat bagaimana? yang luar biasa ya Andre Iya, ya. betul. Ini perlu diapresiasi sekali semangat dari ibu-ibu, termasuk juga Ibu Yeni. Bu, ini bagaimana cara Ibu bisa membangkitkan teman-teman yang lain, para kaum ibu-ibu, agar mereka tetap bisa semangat, bahkan tadi ke TPU yang menjadi tempat pemakaman para pasien COVID-19 dan membagikan juga makanan bagi petugas makam, Bu. Apa yang membuat Ibu dan juga mengajak teman-teman lainnya bisa terus semangat, komitmen membagikan makanan siap santap ini, Bu? Karena yang kita bayangkan saat mereka pulang itu, keluarga juga kan takut terkontaminasi. Ada yang mereka pulang, ada yang tidak. Nah, di saat seperti itu kita berusaha biasa ya seorang ibu ada rasa yang lebih untuk ulas asih ke ibaratnya ke pejuang keluarga gitu. Bagaimana memperlakukan kita memperlakukan mereka eh, dengan makanan yang bergizi, kita berikan perhatian. Setidaknya kalau kita berikan perhatian kepada mereka dari kaum ibu itu, biasanya bapak-bapak akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Mereka juga tidak merasa sendiri. Kalau ketakutan pasti kita manusia takut, apalagi di saat seperti ini kita tidak tahu siapa-siapa yang tanpa gejala ada di sekitar kita. Tapi dengan bismillah, bismillah niat kita sedekah. Karena ya, saya membangkitkan kawan-kawan bahwa sedekah itu mencegah bala. Salah satunya mungkin bala COVID-19 ini. Insya Allah Allah lindungi kita berada di sana sesuai protokol yang ada dan tetap kita jalankan hal-hal seperti itu. Termasuk saat kita masuk ke rumah sakit membagikan APD buat para nakes juga kita tetap dengan protokol kesehatan yang selama ini kita jalankan. Baik, Baik. jadi memang harus tetap disiplin Disiplin dengan dalam protokol protokol kesehatan yang memang kesehatan. sudah harus dilakukan. Ya. Ibu, selama para relawan turun ke membagikan bantuan, bertemu langsung dengan para pejuang COVID, apa cerita atau mungkin kisah yang mereka bagikan, mungkin selama bertugas selama ini mungkin tidak bertemu keluarga ataupun ada kesulitan selama menjalani tugas. Apakah mungkin pernah disampaikan oleh para petugas makam kepada para relawan? Petugas makam rata-rata mengeluhkan kepada kita, mereka dijauhi oleh kawan-kawan tetangga sekitarnya. Mereka juga orang-orang yang dijauhkan dari
tetangga, setidaknya tetangga melihat mereka tuh seperti melihat virus corona gitu. Itu yang membuat kita terharu, membuat kita menangis, membuat kita merasakan betapa keluarga mereka juga kebanyakan dikucilkan, Mbak. Apa ya, setiap suaminya pulang kerja atau bagaimana gitu, bahkan ada yang tidak pulang, bahkan untuk bertemu anak istrinya pun susah. Baru anak istrinya, warga sekitar karena pemahaman COVID yang mereka dapatkan mungkin setengah-setengah ya. Jadi ketakutan-ketakutan seperti itu yang dikeluhkan kepada kami. Makanya ketika kami datang menuju ke pemakaman, bergabung dengan mereka, ngobrol, memberikan nasi, mereka itu sangat apresiasi sekali dengan keberadaan kita. Mereka sangat bersyukur sekali, berterima kasih sekali, dan membuktikan bahwa mereka tidak apa-apa. Dengan mereka juga meminta foto, berfoto bareng sama kita, wawancara sama kita, dan dikirim ke grup-grup mereka gitu ya, bahwa ini ada kok, mereka juga berani, saya nggak apa-apa, saya sehat gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita terharu, dan kita juga bersemangat bahwa kita juga membuktikan ke orang-orang, jangan takut dengan COVID selama kita melakukan protokoler yang benar. Kita tetap dengan menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan kita, dan tetap memakai masker, jaga jarak aman sementara mereka. Setidaknya ketika kita memberikan makanan pun kita tetap sudah dalam posisi tangan kita bersih. Baik, Oke. itu dia. Tapi dengan mendengar apa yang Ibu Yeni Iya, sungguh terharu betul, sebenarnya ya. sungguh saru. Dan saya percaya adanya hukum tak bertuai. Ibu Yeni mungkin sedang menebar kebaikan dan mungkin suatu saat juga akan mendapatkan kebaikan. Nah, Amin. terakhir Bu Yeni, apa yang Bu Yeni harapkan dengan semua aksi sosial yang sudah Ibu Yeni lakukan dengan teman-teman? Kemudian bagi pemirsa mungkin pemirsa Dai TV di rumah mungkin yang ingin bergabung untuk aksi sosial ini, apakah bisa dan bagaimana caranya Bu Yeni? Untuk bergabung di aksi sosial Si Jum itu sangat mudah. Bisa menjadi donatur, bisa menjadi relawan juga. Untuk menjadi donatur, kami ada untuk rutin pekanan seperti yang saya lakukan untuk para petugas pemakaman atau anak-anak panti asuhan atau petugas yang atau mereka yang membutuhkan di jalanan-jalanan itu, saya menggunakan rekening pribadi. Kemudian kalau untuk kegiatan nasional yang bersifatnya kita nasional seperti ada Sijum reaksi cepat itu untuk bencana kemarin kita buka dapur umum, kemudian ada memberi makan kepada anak-anak di Palestina, dan juga untuk wakaf Al-Quran kami membuka di rekening BSM 714045156. Itu untuk rekening nasional kami, dan kebetulan saya juga di Yayasan Nasi Indonesia adalah tim fundraising. Alhamdulillah buat kawan-kawan yang mau bergabung bisa menghubungi saya langsung di 0812 1375 1742. Itu berhubungan langsung dengan saya. Silakan ingin menjadi donatur juga monggo, menjadi relawan juga kami dengan tangan terbuka akan menerima kawan-kawan semua. Tapi untuk saat pandemi ini kami biasanya hanya menerima volunteer yang akan membagikan nasi. Karena kalau bergabung di dapur saat ini SOP kita juga sangat ketat untuk menerima kawan-kawan dari luar yang masuk ke dapur kami. Karena untuk apa, kita pun harus melindungi diri kita juga sendiri. Seperti itu Mas, harapan kita dengan adanya berbagi nasi Jumat, oh ya saat ini ada di 170 kota di Indonesia plus Timur Leste, di mana di setiap kotanya itu ada 2-8 dapur operasional. Harapan kami banyak orang yang terbantu dengan adanya kegiatan kami ini. Baik, Itu amin. dia yang kita Semoga harapkan. makin semangat para relawan Ya, dan makin betul. banyak orang yang dirangkul dan dibantu. Terima kasih banyak Ibu, Terima kasih, tetap Mbak. sehat. Selamat kembali Amin. beraktivitas.